Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan bahas satu masalah yang lumayan sering kejadian. Apalagi buat kamu yang sering kerja sama data. Data acak-acakan. Entah itu dapat dari orang lain, hasil impor dari sistem, atau copy paste dari file lama. Tiba-tiba datanya berantakan, kolom nggak rapi, isi datanya loncat-loncat. Ada yang dobel, bahkan kadang kayak nggak tahu mau diapain dulu. Kalau kamu pernah ngeluh, aduh ini gimana sih ngurusin beginian? Tenang, kamu nggak sendiri. Di video ini, kita bakal belajar langkah demi langkah gimana cara merapikan data yang berantakan jadi lebih terstruktur dan enak dilihat. Kita pakai tools sederhana yang sering kamu temui, kayak XKN atau Google Sheets, DSB, dan tentunya pakai cara yang praktis dan gak ribet. Karena percaya deh, data yang rapi itu bukan cuma enak dipandang, tapi juga bikin kerjaan jadi lebih cepat dan lebih akurat. Oke, langsung aja. Siapkan datamu. Kita mulai dari yang paling dasar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 langsung saja akan memberikan pemaparan bahwa di sini ada data yang perlu diolah, entah itu secara nilainya maupun secara formatnya. Di sini di modul 2 ini kemarin kita sudah mempelajari mengenai bagaimana cara mengolah data, merapikan formatnya. Ada informasi di sini mengenai data perjalanan. Tidak dijelaskan menggunakan kendaraan apa, namun di sini ada informasi keberangkatan waktu, jarak, waktu tempuh, jenis jalan, kondisi lalu lintas, cuaca, dan sumber data, dan juga tanggalnya. Nampak seperti biasa saja, namun jika kita lebih teliti lagi di sini, apakah angka-angkanya sudah sesuai dengan format yang seharusnya? Maka dari itu kami dari kelompok 4 akan menyampaikan bahwa data yang tersaji ini harus diolah dan harus diedit sesuai formatnya. Baik, di sini sudah tersaji sebuah data yang sudah kami olah, baik itu untuk mendapatkan nilainya maupun untuk formatting yang sesuai seharusnya. Tadi kalau kita lihat pada data sebelumnya, terlihat masih acak-acakan karena tidak bisa secara spesifik menyatakan sebuah nilai, entah itu jam, entah itu menit, atau entah itu jarak. Ya, di sini dari kalau tanggal sudah sesuai, sudah diformat sesuai formatnya, format cell, di custom bisa, di date bisa ya. Ya, untuk defaultnya kami pilih yang yang custom. Jadi kita tidak ubah. Pada waktu keberangkatan di sini yang sebelumnya tidak bisa kita simpulkan apakah itu adalah jam tertentu waktu keberangkatan atau menitkah atau angka yang lain. Namun kalau sudah diformat ya, format cell, kita setting angka itu sebagai jam dan menit, hour and minute ya. Maka bisa kita baca bahwa waktu keberangkatan ini ya, bervariasi ya, ada mulai jam 7.15, 7.15 sampai yang paling bawah itu pukul 16.45. Kemudian di sini ada jarak yang sebelumnya itu angkanya kurang jelas, sudah didapati ya. Semisal ini adalah jaraknya 7,5 km ya, 7 kilo 500 meter ya. Di sini kemudian ada waktu tempuh. Kalau di sini ini sudah sesuai ya, waktu tempuhnya adalah ini nih
menit, ya, menit dan detik. Ya, ada berbagai variabel angka yang dibutuhkan. Ini kendaraan tidak dijelaskan menggunakan kendaraan apa, namun ada jarak tertentu, ada jenis jalan yang digunakan, kondisi jalan, dan cuaca, juga sumber data yang didapati daripada perjalanan ini. Itu untuk aktivitas yang pertama sudah kami analisa, sudah kami edit sesuai seharusnya. Kemudian lanjut di aktivitas kedua. Di aktivitas kedua, di sheet kedua ini, kami diharuskan mengerjakan kolom yang hijau, ya, ada berapa kecepatan kilometer per jam, ya, yang didapati daripada jarak dan waktu tempuh yang dilakukan. Kemudian ada di sini kecepatannya apakah valid atau tidak. Kemudian ada outlier, ya, outliernya di sini iya atau tidak, berdasarkan keterangan yang telah disajikan, yaitu di sini hitung jarak, ya, dibagi waktu, ya. Kecepatan valid berikan label ya atau tidak jika tidak. Kemudian outliernya berikan label ya atau tidak. Ya, kami sudah mengerjakannya. Ya, untuk kecepatan yang ditanyakan ini kami menggunakan formula yang mana di sel J2 ini, ya, di J2 ini menggunakan rumus sama dengan, ya, D2 sama dengan D2 dibagi E2, yang dimana E2 itu kita bagi dulu menjadi satuan jam, ya, maka didapati di sini waktu tempuh ini bervariasi, ada 42 menit, ada 58 menit, dan sebagainya, ya. Ini kita bagi dulu 60 ke dalam satuan 1 jam, maka didapatilah kecepatan pada baris kedua ini, ya, adalah 22, dan seterusnya kita drag ke bawah, ya, sehingga kita mendapatkan kecepatan daripada perjalanan yang telah dilakukan. Kemudian di sini pada kecepatan valid, ya, kecepatan valid di sini kami indikatornya hanya dan ya dan tidak saja, tidak menggunakan formula rumus tertentu, ya. Artinya kami coba sajikan menjadikan chart, ya, ini sehingga bisa dibaca, yang ada berbagai varian kecepatan dan data pada setiap barisnya, sehingga bisa disimpulkan tidak ada data yang mencurigakan atau anomali yang lainnya, sehingga kami menyimpulkan bahwa semua kecepatan ini valid. Juga untuk outliernya ini tidak ada, ya, tidak ada. Ya, lanjut ke aktivitas yang ketiga. Nah, di sini kolomnya agak banyak, ya, yang harus diisi juga. Di sini ada kategori jarak yang harus diisi, kategori waktu, kemudian jenis hari. Ada juga waktu ideal dan indeks hambatan. Untuk pada sheet ini kita melakukan mendapatkan jawabannya menggunakan rumus, ya, bisa dikatakan ini coding sederhana daripada Microsoft Excel ini, ya. Misal untuk mendapatkan kategori jarak kami menggunakan rumus if, ya, jika di sini rumusnya bisa kita baca,
jika jarak yang telah ditempuh kurang dari 10, artinya angka 10 ini 10 kilo, maka dinyatakan pendek. Kemudian jika yang pada kolom jarak itu, ya informasi jarak, data jarak itu jika lebih daripada 30, maka ia dinyatakan jauh. Namun apabila ia berada di antara angka lebih dari 10 dan kurang dari 30, itu dinyatakan menengah, maka didapatilah jawaban seperti ini. Mohon maaf. Nah, kemudian untuk siang juga sama, menggunakan if, coding sederhana dari Microsoft Excel. Oke, kita ini agak cukup panjang sedikit, ya. Jika if and hour, jika jam yang didapati ini pada D2 pada waktu keberangkatan itu lebih dari atau sama dengan 5, artinya 5 itu jam 5, atau kurang daripada jam 12, angka 12 di sini di atas, itu dinyatakan pagi. If and hour, jika pada informasi waktu keberangkatan D2 itu kurang dari pukul 15, jam 3, artinya ia dinyatakan siang. Dan yang terakhir, bukan terakhir, yang kedua terakhir, jika D2 itu lebih dari 15 atau sama dengan 15 dan dianya kurang dari 18, maka ia dinyatakan sore. Dan di luar ketentuan yang tadi, ketiga if tadi itu adalah malam, maka kita akhiri dengan kurung tutup 3, karena di sini ada if yang bertumpuk, ada if yang kita masukkan, ada 3 if, maka kurung tutupnya 3. Oke, kemudian untuk hari kerja juga sama, menggunakan fungsi if, coding sederhana dari Microsoft Excel. Di sini if or, jika F2, F2 di sini harinya sebagai master barangnya, master datanya, sebentar. Oke, jika F2 itu dinyatakan sebagai hari Sabtu juga hari Minggu, maka ianya dinyatakan sebagai hari libur. Dan di luar ketentuan hari itu, di luar hari Sabtu dan Minggu, itu dinyatakan hari kerja. Oke, ini juga ada waktu ideal dan indeks hambatan. Kita lanjut saja ke aktivitas 4. Di sini data yang diminta diisi itu sudah mulai sedikit, namun ada beberapa yang harus diisi pada sel yang hijau itu, Nah, di sini ada waktu tempuh. Waktu tempuh rata-rata per kilometer daripada kategori jarak, jenis jalan, dan kondisi lalu lintas. Oke, kami mengambil dari sheet nomor 3 berdasarkan informasi yang dibutuhkan seperti di sini, average ifs, ini kita menghitung rata-rata yang dimana range datanya itu lebih daripada satu informasi, artinya banyak yang harus kita masukkan ke dalam formulasi untuk mendapatkan jawaban ini. Di sini ada average if aktivitas 3, ternyata datanya ada di sini, kemudian ada beberapa range yang harus dimasukkan, sehingga muncullah jawaban ini. Waktu tempuh kilometer atau menit, rata-ratanya. Di sini juga ada deviasi, deviasi kami menggunakan umur ST def, def untuk deviation, sama juga
range datanya kita mengambil daripada sheet yang ketiga. Nah, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Ya, aktivitas 3 ada beberapa range yang kami masukkan di rumus tadi ya. Kemudian kecepatan rata-rata per kategori masih menggunakan rumus rata-rata average if ya, dengan beberapa range juga ya, pada sheet yang ketiga. Dan terakhir ini ada indeks hambatan juga, sama master datanya diambil daripada sheet yang ketiga. Baik, itu tadi penjelasan daripada kelompok 4 mengenai data yang harus diolah daripada contoh data pada latihan atau lamar kerja pada modul kedua ya, yaitu berpikir komputasional dan turunannya, dan diberikan pemaparan mengenai bagaimana mengolah tugas. Oke, salah satu informasi saja, mungkin saja untuk beberapa rumus itu tidak akan bekerja di Microsoft Excel karena ada karakternya. Mungkin saja dia harus menggunakan titik koma atau koma saja. Nah, ini terjadi juga pada kelompok kami yang berbeda versi Excelnya ya, jika tidak dirubah itu tidak akan bekerja. Baik, demikian saja konten kali ini yang bisa kami sajikan. Mudah-mudahan dapat kita pahami semuanya sebagai guru informatika ketika kita menjelaskan kepada anak didik kita di sekolah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik jika Bapak Ibu menyukai video ini. Share jika dirasa video ini bermanfaat dan jangan lupa nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi yang lainnya dari kelompok 4.